Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 9 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hubungan dari kepuasan kerja dan stres kerja. Nah, kami kelompok 9 terdiri atas kami berempat. Yang pertama saya sendiri, Mariana Angelina Sialobo. Kemudian ada Salom Anastasia Tafui. Kemudian ada Arnoldus Agustinus Andrada. Dan terakhir ada Rismawati. Nah, materi pertama yang akan kami bahas di sini adalah definisi kepuasan kerja dan stres kerja. Seperti yang kami paparkan pertama tadi, bahwa materi kami tentang hubungan dari stres kerja dan kepuasan kerja. Maka yang pertama akan kami bahas di sini adalah definisi dari kepuasan kerja dan stres kerja. Pertama, definisi dari kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah kenyamanan atau kondisi emosi positif yang dirasakan akibat dari pengalaman pekerjaannya. Hal ini disampaikan oleh Luke dalam Eid dan Larsen pada tahun 2008. Kepuasan kerja bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang teori, yaitu yang pertama, situasional teori, yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah hasil dari pengalaman kerja atau aspek lain dari lingkungan. Kemudian yang kedua ada isposisional teori. Kepuasan kerja yang dirasakan berasal dari kepribadian seseorang, itu berarti unsur dari dalam diri seseorang tersebut. Dan yang terakhir ada interaktif teori, yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja berasal dari interaksi antara faktor situasional dan kepribadian. Di sini bisa kita jelaskan bahwa interaktif teori itu sendiri adalah gabungan dari atau keterkaitan antara situasional teori dan isposisional teori. Karena pada interaktif teori itu berasal dari interaksi antara kedua faktor tersebut, teori yang telah saya paparkan terdahulu. Kemudian, kepuasan kerja juga merupakan indikator dasar dari keberhasilan individu di tempat kerja yang telah dicapai dalam mempertahankan hubungan antara dirinya dan lingkungan kerja, yang terdiri dari kepuasan intrinsik dan kepuasan ekstrinsik. Jadi bisa dijelaskan bahwa jika seseorang itu berhasil atau seseorang memiliki prestasi, dia nyaman dengan pekerjaan, di situ dia bisa menghasilkan yang namanya kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu juga adalah suatu persepsi reaksi emosional seseorang bahwa apakah pekerjaannya memenuhi kebutuhan permintaan atau harus sesuai dengan kebutuhan pribadi. Hari ini disampaikan oleh Fairbrother dan Warm pada tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan dalam bekerja. Ini adalah suatu perasaan dalam diri seseorang atau seorang karyawan misalnya di sini. Kepuasan itu dapat dilihat dari hasil interaksi antara karyawan terhadap lingkungan kerjanya. Jika materi sebelumnya ada prestasi kerja, maka ini kepuasan kerja itu merupakan salah satu bagian dari prestasi kerja sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang stres kerja. Stres kerja merupakan suatu kondisi dari hasil penghayatan subjektif individu dan lingkungan kerja yang dapat mengancam dan memberi tekanan secara psikologis, fisiologis, dan sikap individu. Stres kerja ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Stres kerja terbagi menjadi 6 dimensi, yaitu yang pertama ada perilaku pribadi, kedua ada dukungan sosial, yang ketiga konflik peran, yang keempat lingkungan buruk, yang kelima beban kerja, dan yang terakhir situasi rumah dan pekerjaan. Berikut ada organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok dan di dalamnya terdapat ciri-ciri, unsur-unsur, serta teorinya yang mencerminkan suatu organisasi. Next. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama, terdiri daripada 2 orang atau lebih yang dapat saling mengenal satu sama lain, sehingga dapat membentuk suatu komunikasi antara pimpinan dan bawahannya dalam berorganisasi. Kemudian yang kedua adanya jabatan dan kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan atau interdependent part, yang kemudian akan bentuk suatu kerjasama. Yang ketiga, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam berorganisasi tersebut. Disinilah kontrol manajer yang paling utama. Dan yang keempat,
adanya tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan untuk lingkungan organisasi tersebut maupun lingkungan sekitarnya. Karena suatu organisasi dapat dikatakan sukses apabila ia tidak hanya memberikan manfaat bagi orang dalamnya, akan tetapi ia juga memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya atau orang lain di luar organisasi tersebut. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rismawati, saya merupakan anggota dari kelompok 9. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang unsur organisasi. Unsur organisasi sendiri terdiri dari 3, yaitu personal, kerjasama, dan tujuan bersama. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang personal atau man-nya, atau orang yang berada dalam suatu organisasi tersebut. Organisasi tidak akan terbentuk jika tidak ada anggotanya. Yang kedua, kerjasama atau teamwork. Suatu organisasi sendiri tidak mungkin dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan jika tidak memiliki kerjasama atau teamwork yang baik sesama anggota. Yang terakhir adalah tujuan bersama. Tujuan bersama dibentuknya suatu organisasi tersebut itu apa? Jika tujuan bersamanya sudah jelas, teamworknya sudah bagus, dan orang-orang di dalam organisasi tersebut sudah berkualitas, tentunya organisasi tersebut akan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tuntutan kerja. Tuntutan kerja sendiri merupakan sebuah atau beberapa permintaan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dan bersamaan. Di dalam tuntutan kerja terdapat banyak aspek waktu dan kecepatan kerja. Menurut Schiavelli dan Becker, tuntutan kerja sendiri merupakan aspek fisik, psikis, sosial, dan organisasi dari pekerjaan itu yang membutuhkan usaha dan keterampilan. Oleh karena itu, tuntutan kerja berkaitan dengan psikis, tekanan kerja, dan tuntutan emosional karyawan. Menurut Hussein Khalid, tuntutan kerja sendiri merupakan sumber penyebab stres kerja yang berkaitan dengan jumlah beban kerja dan tanggung jawab yang diterima oleh karyawan yang harus diselesaikan dalam kuantitas waktu yang dibatasi, dan ketika karyawan mendapatkan tugas yang sulit atau tidak diharapkan. Aspek-aspek tuntutan kerja. Yang pertama, tuntutan fisik. Tuntutan fisik merupakan tuntutan yang berhubung dengan pekerjaan yang spesifik dan jelas atau konkret, di mana pekerjaan ini memperdayakan kemampuan fungsi fisik dari seseorang. Yang termasuk tuntutan fisik adalah beban kerja, tekanan kerja, dan kecepatan kerja. Yang kedua, kerumitan. Kerumitan adalah tuntutan kerja yang mengandalkan kemampuan non-fisik dalam bekerja. Segala yang mencakup aktivitas otak dan psikologis seseorang termasuk dalam kerumitan. Kerumitan mencakup tuntutan kognitif, ambiguitas, dan kerumitan tugas. Yang ketiga adalah risiko dan bahaya. Bahaya adalah segala sumber yang memiliki potensi untuk merusak, membahayakan, hingga menimbulkan efek kesehatan yang menurun pada seseorang di bawah kondisi kerja tertentu. Sedangkan risiko adalah kemungkinan seseorang akan mengalami kejadian yang berbahaya apabila berhadapan dengan suatu bencana yang memiliki dampak pada penurunan kesehatan baik secara fisik maupun non-fisik. Yang termasuk risiko dan bahaya adalah frekuensi keselamatan, tingkat risiko, dan mengartikan keselamatan atau Kesimpulan dapat kami paparkan dalam materi ini adalah ada banyak faktor yang memang terdapat dalam kepuasan kerja, serta hubungan antara stres dan kepuasan kerja. Stres dan kepuasan kerja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal ini dikarenakan jika stres dapat berhubungan langsung dengan kepuasan kerja. Hal ini telah didasari oleh banyak penelitian dan telah menjadi sebuah kesatuan. Jika hendak mendapat kepuasan kerja yang maksimal, maka dibutuhkan tingkat stres yang rendah. Juga sebaliknya, semakin tinggi tingkat stres dapat menyebabkan turunnya angka kepuasan kerja. Oke teman-teman, demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih, serta sampai jumpa di lain kesempatan.